warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa bertemu kembali di kelas ini pada mata pelajaran ekonomi. Ya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengefektifkan kegiatan belajar kali ini, ya, kita absen dulu ya. Oke, diabsen dulu. Agnina, Arifah, Asila, Delia, Dian, ada. Dinda, Dinda ada? Ada. Ya, silakan. Siapa? Dinda ya. Sama? Oh. Belum. Fatia, Verina, Verina ada? Belum ada? Gaitsa, Ifatun, Intan, Kezia, Haula, Lutfia, Najma, Nuha, belum ada. Kok Quratul Aini, Rahel Tamanika, belum ada. Raihani, Sarah, Silvi, Siti Hanifah, Syahda, Syahda ada? Kamar mandi. Tasya, Tazkia, Tria, Uswatun, oke. Zahra, Zahra ada? Belum datang. Oke, masih di jalan mungkin ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini, ya sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya, materi kemarin masih ingat? Masih. Materi apa? Kelangkaan. Kelangkaan itu materi besok apa sekarang? Materi sekarang. Materi kemarin tentang? Alat pemuas kebutuhan. Tentang kebutuhan ya. Ada beberapa macam kebutuhan. Ada menurut intensitasnya salah satunya ya. Nah, apa sih menurut intensitasnya, ada apa aja? Primer. Ada primer, sekunder, dan tersier. Oke. Nah, pertemuan kali ini ya. Nih. Kita akan membahas materi tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan. Ya. Oke, sebelum ke materi, nih, kalian punya keinginan nggak? Punya. Kalau ibu suruh ngelis keinginan kalian, ada berapa banyak keinginan yang ingin kalian penuhi? Banyak, ya. Uang kaliannya berapa? Cukup nggak buat memenuhi keinginan? Jadi harus gimana tuh? Harus apa? Harus kerja, harus cari uang biar terpenuhi. Apa kalau udah kerja, udah cari uang, kebutuhan atau keinginan kalian terpenuhi semua? Enggak, jadi gimana? Skala prioritas. Nah, ini salah satu yang akan kita pelajari nanti. Selain tentang kelangkaan, ada skala prioritas pada materi selanjutnya. Ada pilihan. Inilah yang akan kita pelajari, ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau uji konsentrasi kalian dulu. Ya, coba. Dalam suatu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari ikan dimakan bangau. 5 ikan, ya. 3 tenggelam dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? 6. Ada yang jawabannya 10? Ada yang jawabannya 3? Angkat tangan. 3. Ada lagi yang 3? Nggak ada. Ada yang jawabannya salah semua? Yang jawabannya 3, kenapa 3? Karena ikan nggak tenggelam. Karena ikan nggak tenggelam. Jadi jawabannya 3. Yang jawabannya 6. Mewakili dong, tadi perasaan banyak yang jawabannya 6. Coba kenapa nggak ada yang mau bicara? Kenapa 6?
5 dimakan. Ditambah 1 dimakan kucing. 3-nya nggak tenggelam. Jadi sisanya sisanya 6. Oke. Jadi yang benar adalah sisanya ada 6. Karena yang 5 dimakan, yang 1 dimakan 5 dimakan bangau, 1 dimakan kucing. Yang 3 tenggelam, dia kan memang hidupnya di air ya. Gitu. Jadi aman-aman aja gitu ya. Oke, berarti kalian sudah fokus. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, ada video yang mau Ibu tayangkan, ya. Di sini nanti setelah video ini berakhir, Ibu minta 2 orang untuk menyampaikan hasil hasil analisis terhadap video tersebut, ya, gitu. Kemudian nanti video ini juga akan didiskusikan pada kelompok, ya. Oke, sudah siap untuk menyimak? Ya. Siap. Permintaan masyarakat terhadap tabung oksigen melonjak tajam seiring naiknya kasus baru COVID-19. Tak mudah mendapat tabung oksigen di pasaran, salah satunya di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Warga yang membutuhkan tabung oksigen harus melakukan pemesanan karena kelangkaan barang. Berikut laporan Laras Kiranasari dan juru kamera Syahrul Hidayat. Pemirsa, lumayan sulit untuk mencari tabung oksigen saat ini. Tadi kami sebelumnya sempat menuju ke Pasar Pramuka dan tidak ada satupun toko yang kemudian menjual tabung oksigen. Informasinya lantaran tidak ada pasokan lagi dari distributor begitu, sehingga mereka saat ini belum bisa menjualnya. Nah, kemudian kami akhirnya memutuskan untuk berkeliling lagi masih di sekitar Pasar Pramuka, dan tadi ketika lewat tidak jauh dari Pasar Pramuka ada sebuah toko yang di belakang saya sih tampaknya itu ada tabung oksigen. Kita akan tanyakan lagi apakah betul di sini menyediakan tabung oksigen tersebut. Nah, di sini ada bersama kami ada Pak Dason. Halo Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Tadi lumayan sulit ya Pak kalau di Pasar Pramuka. Tadi saya sudah cari untuk tabung oksigen. Lega sekali tadi akhirnya ada wujud tabung oksigen akhirnya terlihat. Nah, ini artinya tersedia Pak di toko ini Pak? Tergantung dari supplier ke kita. Dalam minggu ini kita kesulitan mendapatkan oksigen. Kadang-kadang kita dijatah 20 per hari, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Sementara permintaan itu sangat tinggi sekali. Jadi kita prioritaskan orang-orang yang udah inden duluan ke kita melalui seller kita. Artinya saat ini di toko Bapak ini menyediakan tabung oksigen, tapi tidak bisa datang langsung membeli, harus istilahnya memesan terlebih dahulu di jauh hari begitu. Bagaimana Pak? Ada yang pesan lewat karyawan saya, ada yang langsung. Syukur-syukur pas dia datang barangnya ada, tapi banyak kecewa barangnya tidak ada. Ingin tahu juga Pak untuk harga, saat ini dijual dengan harga berapa Pak? Kalau kita dapat sumber dari distributor resmi, kita jualnya 1 juta per 1 kubik. Kalau kita dapat dari sumber dari tangan kedua dan ketiga, tentu harganya berbeda, tergantung modal yang kita dapat. Biasanya kalau udah dapat dari tangan kedua dan ketiga itu agak lebih mahal, gitu, sekitar 1.500.000. Saya mau lihat yang di tabung belakang Pak. Kalau yang seperti besaran yang di belakang itu berarti harga dijual berapa Pak untuk yang barunya? Itu gunanya untuk isi ulang. Iya, isi ulang. Bagi yang perlu isi ulang kita ada. Pas lagi ada, tapi lagi tidak kosong. Ini baru datang kemarin 3 tabung yang isi ulangnya. Isi ulang prosedurnya seperti apa Pak? Bawa tabung kosong sini, kita isi ulang, ya langsung diisi sama di sini. Harganya berarti juga sama tadi Pak ya, di atas? Harga isi ulang beda dengan harga tabung, karena yang dibayar adalah gasnya saja. Itu sekitar 30.000, 40.000 1 kubik. Saat ini kan dijual dengan harga 1 juta, 1.500.000 tergantung dapatnya dari mana. Kalau sebelum pandemi ini dijual dengan harga berapa Pak? Atau ada kenaikan berapa persen? Dulu kita jual 600.000 sebelum pandemi. Ya sekarang jadi 1 juta ya sekitar 80% atau 100% lah gitu ya. Kalau untuk permintaan dari Bapak untuk mendapatkan tabung ini ke distributor begitu atau supplier begitu ya, ini ada kesulitan nggak sih Pak untuk dapat tabung oksigennya? Sangat sulit sekali, karena yang belanja bukan kita aja.
masyarakat langsung dan langsung ke distributor diperbolehkan. Jadi untuk sekarang kita belanja ke distributor itu dan dijatah per hari berapa, kemudian kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak. Kalau misalnya itu tadi, dan akhirnya ini kembali kami infokan bahwa ini tidak jauh dari Pasar Pramuka, masih berada di kawasan Jalan Pramuka begitu, namun berada di luar Pasar Pramuka, dan ini menyediakan meskipun dalam sehari ini tidak mesti jumlahnya ada berapa puluh atau berapa ratus, ini tergantung bagaimana mereka pihak toko yang mendapatkan dari supplier. Dari Jakarta, Laras Kiranasari, Syarul Hidayat TV One mengabarkan. Oke, selesai. Nah, sebelum lanjut, siapa yang mau menyampaikan hasil analisis? Siapa yang mau berbicara tentang video tadi? Ada yang mau? Sebelum Ibu tunjuk? Gak ada? Nah, Ibu aja deh yang pilih. Siap ya? Siap nggak? Siap dong. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Oke, absen 9 siapa? Gaitsa mana? Oh ini, ayo Gaitsa. Gaitsa gimana Gaitsa? Tadi tuh videonya tentang apa sih Gaitsa? Terjadinya kelangkaan pada tabung oksigen. Kenapa bisa langka? Karena banyak yang membutuhkannya. Karena banyak yang membutuhkannya. Oke, tepuk tangan dong buat Gaitsa. Terus sekarang bulan 11. Absen 11 siapa ayo? Intan. Mana Intan? Tan, gimana Tan? Tentang apa? Iya, tentang kelangkaan. Tentang kelangkaan. Terus gimana? Penyebabnya. Penyebabnya? Ya udah banyak yang butuhin. Itu kan pandemi juga, jadi harganya naik juga. Harganya naik juga gitu ya. Itu akibatnya gitu ya. Nah, itu tadi tentang video. Jadi video tersebut gitu ya menceritakan tentang permasalahannya, yaitu kelangkaan tabung oksigen yang diakibatkan karena naiknya permintaan tabung tersebut akibat lonjakan kasus COVID-19 gitu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit ya mengenai materi kali ini ya. Kelangkaan adalah, kelihatan? Oke. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti tadi Ibu tanya waktu awal, kalian punya keinginan? Punya. Kalian punya kebutuhan? Punya. Kalau Ibu suruh list kebutuhan dan keinginannya banyak enggak? Banyak, Bu. Uang kaliannya cukup enggak? Enggak, gitu ya. Inilah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas gitu. Nah, ini sebab-sebab kelangkaan. Nah, yang pertama keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Ya, kebutuhan di alamnya Indonesia negara kaya ya. Nah, bisa menyebabkan kelangkaan enggak? Indonesia kan kaya, gitu kan, sumber daya alamnya. Kok bisa langka? Kenapa? Karena habis. Karena dikelola dengan secara tidak bertanggung jawab, gitu ya. Atau misalnya dieksploitasi, gitu kan, sumber dayanya. Nah, ini bisa menjadi keterbatasan atau bisa menjadi penyebab kelangkaan yang pertama. Kemudian kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tadi nyambung ya. Itu karena manusia mengeksploitasi misalnya sumber daya yang ada gitu ya, sehingga menyebabkan kelangkaan. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada gitu ya. Ketika ini negara Indonesia negara yang kaya gitu kan, saking kayanya nih, pernah dengar nggak? Katanya orang Jepang tuh kalau misalnya tukeran negara mereka berani gini, silakan orang Indonesia datang ke Jepang, kalau bisa rumahnya bawa sekalian gitu katanya.
saya mau ke Indonesia tanpa bawa apapun, cuma pakai baju doang sehelai yang dipakai gitu. Saking kayanya Indonesia gitu. Dan mereka punya apa? Kenapa berani begitu? Karena mereka mempunyai kemampuan, sehingga mereka berani menantang gitu ya, untuk saya di Indonesia bisa hidup makmur meskipun saya nggak punya apa-apa gitu, saking kayanya Indonesia. Nah, tetapi meskipun negara itu kaya, jika sumber daya manusianya tidak bisa mengelola sumber daya yang ada gitu, akibatnya akan terjadi kelangkaan gitu ya, karena sumber daya ekonominya tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakatnya tidak dapat terpenuhi secara maksimal, akibatnya terjadi kelangkaan gitu. Kemudian peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan ya. Jadi peningkatan kebutuhan kita ya sebagai manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan pemuas kebutuhannya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, cukup. Nah, kemudian setelah kelangkaan, karena adanya kelangkaan, maka kita dituntut untuk melakukan tindakan pilihan gitu. Tidak semua yang kita inginkan atau yang kita butuhkan bisa dipenuhi saat itu juga gitu ya. Jadi kita harus menentukan pilihan. Nah, orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi harus mendahulukan kebutuhan yang harus dipenuhi gitu sesuai dengan prioritasnya gitu ya. Ibu nanya dulu nih, kebutuhan dengan keinginan sama nggak? Beda. Kebutuhan itu apa? Nah, sesuatu yang dibutuhkan, yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka akan ada akibatnya gitu ya. Nah, kalau keinginan, sesuatu yang diinginkan, jikapun tidak terpenuhi tidak akan apa-apa, hanya tingkat kepuasannya akan berbeda gitu, atau menurun atau berkurang gitu ya. Itu adalah perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Gitu ya. Jadi pilihan di dalam ekonomi itu adalah keputusan yang sadar gitu ya, yang kita ambil secara sadar ya, dengan cara tertentu gitu ya. Nah, ini nih menentukan pilihan. Nah, menentukan pilihan yang tepat, hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan. Yang pertama, tingkat urgensinya, gitu ya. Kita tadi kata ibu, silahkan list, gitu kan. Kalau di list, semua kan banyak semuanya, nggak mungkin terpenuhi sekarang semuanya, gitu ya. Maka kita pilih mana yang paling penting, ya. Mana yang paling penting, jika tidak dipenuhi akibatnya akan seperti apa, gitu. Misalnya antara membeli buku dengan novel, mana yang paling penting? Buku. Karena kalau misalnya kalian tidak punya buku, kalian tidak bisa belajar gitu ya. Kemudian kesempatan yang dimiliki ya. Nah, kesempatan yang dimiliki itu juga akan menjadi penentu pilihan atau pertimbangan dalam menentukan pilihan. Kalau misalnya antara, ini nanti kalian kalau udah kelas 12 gitu ya, memilih jurusan A, B, dan C gitu kan. Nah, kesempatan yang paling tingginya ada di pilihan mana gitu kan, ada di jurusan apa, maka kita pilihlah yang kesempatannya paling besar, yang peluangnya paling besar gitu ya. Kemudian pertimbangan masa depan. Nah, jika keduanya ini sudah ditentukan tapi masih bingung, coba lihat masa depan kalian. Maksudnya, oh iya, kalau misalnya nih tadi pilihannya nanti kelas 12 gitu kan misalnya. Nah, saya bingung nih antara ngambil misalnya HI dengan apa ya? Apa coba? Anak IPS nanti. Manajemen atau hukum gitu ya. Milih apa nih? Oh, kalian lihat masa depannya. Kalian nanti mau jadi apa? Gitu, ya.
oh saya mau jadi lawyers, berarti harus milih hukum. Oh saya mau jadi apa kalau manajemen tuh, manajer, berarti harus milih manajemen. Atau misalnya saya mau jadi pengusaha, berarti kuliahnya ngambil bisnis gitu ya. Jadi lihat masa depannya kayak gitu. Oke, yang terakhir, kemampuan diri juga harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita ya. Jangan karena gengsi kita memilih jurusan gitu kan. Jangan karena misalnya pokoknya kemampuan kitanya ada di titik 2 sedangkan pilihan kitanya di titik 5, itu kan tidak mungkin gitu ya. Ibaratnya kita mau membeli kendaraan, uang kita mampunya untuk belinya Avanza gitu-gitu, tapi pengennya beli apa tuh, mobil yang mahal banget, Alphard gitu ya, yang gitu-gitu ya. Berarti harus disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan diri kita untuk menentukan pilihan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Wow, terima kasih. Oke, ya. Nah, setelah ini, oke, Ibu bagi kelompok ya. Kita diskusi terkait masalah yang tadi, gitu ya. Bagi kelompoknya gini deh. Kita bikin 4 kelompok. Ini Ibu bagi kelompok 4 kelompok ya. 4 kelompok. Caranya gini. Ini dang, ini ding, ini dung. Dang, ding, dung. Itu deng, gitu ya. Dang, ding, dung, deng, gitu ya. Oke. Yuk mulai dari sekarang. Dang, ding, dung, deng. 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 Oke. Yang dang bertemu dengan dang, ding, dan ding, deng, dan deng, dan seterusnya. Kita kelompokkan. Oke, paham nggak? Paham. Oke. So, mulai dari sekarang. Ya. Ayo. Ayo, dang di mana dang? Oh, ini dang di sini nih. Kelompok dang sini. Dang ding ding ding. Nyepam nggak, Bu? Apa? Enggak. Ding di mana ding? Dang ding. Ding di mana ding? Ding, tuh ding di sana ding. Dang apa? Dung. Dung mana? Ini dang. Oh, ini dung. Dang ding dung. Itu dangnya di belakang. Kok dang banyak banget? Oke. Udah ketemu kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu cek suara, kalau ibu tunjuk sebut apa? Deng gitu ya? Dang ding dung gitu ya? Oke, kita cek suara. Sudah siap? Siap. Ini? Ini? Dung. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ibu bagikan ini LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti di sini pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya, terkait masalah yang tadi ya, video yang tadi. Oke. Nih materi. Nih. Ini udah belum? Ini udah belum? Udah ya? Sama. Oke. Nah. Oke. Sudah dapat semua? Sudah. Waktunya 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Nanti salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Oke. 2 orang. Kenapa harus
harus berdua. Satu orang sendiri di situ aja, di kelompoknya aja berdirinya, ya. Oke, silakan kerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, waktu berjalan 10 menit dari sekarang. Apa yang bisa terjadi karena dan kecil nggak? Watch this video. Harus panjang apa bukan kata-kata? Terserah kalian. Nulisnya pendek, nanti ngejelasinnya panjang boleh banget. Saya.
Apa ini? Ada nggak di sini? Keterbatasan peningkatan kebutuhan. Oh, udah sama. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Tulis aja. Faktor yang Udah. Wih, selesai. Masih lama nih waktunya. Boleh. Silvi dapat presentasi, Bu. Siapa? Silvi. Oke. Ditambahin lagi nggak, Bu? Saya bingung, Bu, kata-katanya kayak Udah, boleh. 100 ya, Bu. 100, Bu. 100. Buat Ini di buku ada. Nih, penyebabnya coba hubungkan dengan ini, dengan apa? Sebab kelangkaan. Coba apa yang masuk di sini? Nah, ini. Coba. Coba. peningkatan kebutuhan Nah, cepat. boleh. Bisa ditulis. Dapat nilai boleh, tenang aja. Udah. Satu lagi, oke. Gimana? Udah selesai? Dikit lagi. penimbunan. Nih, bisa. Iya, ini sebab peningkatan sebabnya. Udah. Waktunya 2 menit lagi. Udah? Wah, oke, semuanya udah. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Kalau sudah, lah aja. Oke. Nah, kalau sudah, kita presentasikan ya. Setiap kelompok sudah menunjuk temannya? Siapa yang mau presentasi duluan? Coba kita cek suara dulu. Oke, cek suara dulu. Siap? Yang salah presentasi duluan. Oke. Gimana membedakan yang salahnya ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, gimana ya? Hom pimpah. Siapa yang mau tampil? Suaranya yang paling kenceng duluan. Deng dulu.
Ah, belum 1, 2, 3 ada. nanti kasihan kelas sebelah keberisikan. Ya. Ayo. Oh, itu habis. Coba. Enggak usah tahu. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Deng akan membacakan hasil diskusi kita. Pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Jawabannya, kelangkaan tabung oksigen. Kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas. Karena meningkatnya permintaan tabung oksigen. Ketiga, faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Karena meningkatnya penderitaan COVID-19 dan peningkatan kebutuhan tabung oksigen lebih cepat dibandingkan penyediaannya. Keempat, apa dampak dari permasalahan ini? Pertama, kelangkaan tabung oksigen sehingga susah didapatkan. Kedua, naiknya harga tabung oksigen dari 600.000 jadi 1 juta lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dong. Gimana dong? Dong, kenapa dong? Presentasi. Ada yang mau menanggapi? Ding. Hah? Ding. Ding, kenapa Ding? Ayo tanggapi Ding. Amina Ayo. Ada yang mau menanggapi kelompok Deng? Deng? Sudah bagus. Oke, sekarang kelompok belum. 1, 2, 3. Udah. Ini dulu. Siapa sih yang mau presentasi? Bismillah. Kalian kalau suruh teriak-teriak aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Dung akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Jawaban kita adalah kelangkaan tabung oksigen karena kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan permintaan tabung oksigen meningkat. Nomor 2, mengapa hal ini bisa terjadi? Kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas. Jawaban kami, keterbatasan tabung oksigen sehingga tidak mencukupi permintaan konsumen. Nomor 3, faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Permintaan tabung oksigen yang melonjak naik sedangkan ketersediaan tabung oksigen terbatas. Nomor 4, apa dampak dari permasalahan ini? Yang pertama, panic buying. Yang kedua, harga tabung oksigen melonjak naik. Dan yang ketiga, banyak konsumen yang tidak terpenuhi permintaan tabung oksigennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Udah bagus juga. Kalian mah gitu coba tanggapi. Panik buying, kenapa panik buying? Kayak berebutan gitu Bu. Gitu, belinya berebutan, jadinya diborong gitu ya? Ya diborong terus dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Oh, diborong, dijual lagi dengan harga yang tinggi. Oke deh, tepuk tangan. 2 kelompok lagi nih. Belum disuruh. Ini belum. Kita suruh apa ya? Mereka berdua. Nyanyi. 1, 2, 3. Nih, siapa? Nih, pede bener. Sana aja. Madam ke temannya dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok DA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Kelangkaan tabung oksigen. 2, mengapa hal ini bisa terjadi? Kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas, karena terjadinya lonjakan permintaan. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Karena adanya keterbatasan pada pemenuhan dan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat karena adanya pandemi COVID. Terus yang terakhir, apa dampak dari permasalahan ini? Pertama, naiknya harga tabung oksigen, terus sulit mendapatkan tabung oksigen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kelompok? Apa ini?
Dang, gimana kelompok Dang? Paling bagus. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, sama semuanya hasilnya. Ya udah kalau sama yang terakhir nggak usah presentasi. Maunya Bu, nih coba. Oke, siapa yang presentasi? Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok DING akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus kelangkaan tabung oksigen. Ya, soal yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Langkanya tabung oksigen di masa pandemi. Soal yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas. Karena lonjaknya permintaan masyarakat atas tabung oksigen sedangkan minimnya ketersediaan serta menurunnya pendapat masyarakat akibat pandemi COVID-19 berkaitan dengan materi kelangkaan keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan. Soal yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, soal yang terakhir, apa dampak dari permasalahan ini? Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tabung oksigen, naiknya harga jual, dan timbulnya penyalahgunaan kesempatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus-bagus. Wah, kalian luar biasa. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok terakhir? Udah paling bagus. Oh, luar biasa. Oke, Masya Allah, kalian keren-keren semuanya. Selamat untuk kita semua. Oke. Nah, itu tadi permasalahan yang berhubungan dengan kelangkaan. Ternyata baru-baru ini gitu ya, kelangkaan terjadi di sekitar kita. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai mereda gitu ya, tapi sebelumnya kita sempat mengalami kelangkaan apa? Tabung gas, tabung oksigen, terus apalagi yang berhubungan? APD, terus apa lagi? Masker, terus apa lagi? Oximeter, terus vitamin, terus vaksin. Emang vaksin langka ya? Orang pada nggak mau divaksin. Kalian sudah vaksin kan? Oke, jadi ternyata kemarin telah banyak terjadi kelangkaan di sekitar kita yang tidak kita sadari. Akhirnya, tuh kan, harga-harganya jadi naik karena langka itu. Dan penyalahgunaan kesempatan tadi siapa yang bilang? Kelompok mana? Nah, kelompok terakhir, kelompok apa? DING. Katanya adanya penyalahgunaan kesempatan sehingga barang tersebut menjadi langka. Digimanain tuh? Tadi nyambung ke sini, panic buying gitu ya. Dia karena takut nanti habis, dibeli banyak, kemudian nanti penyalahgunaannya baru dijual dengan harga mahal kayak gitu. Oke, sampai sini paham materi kita? Paham. Berarti ke hari ini kita sudah belajar apa? Terus? Lupa lagi. Skala prioritas atau pilihan gitu ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pilihan, berarti dalam memenuhi kebutuhan kita harus ada pilihan karena tidak semua kebutuhan kita bisa dipenuhi saat ini semuanya. Oke, apa ya? Apa lagi? Oke, mungkin materi kita sampai di sini ya. Nanti ada evaluasi bab ya, kita kerjakan bersama-sama untuk post-testnya biar tahu kemampuan kalian sudah di mana. Tapi Ibu yakin kalau tentang kelangkaan kayaknya 100 semuanya. Amin. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.